Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai kekecewaan menghalangi pertumbuhan rohani. Ya, di dalam hidup kita kekecewaan pasti dekat sama kita ya. Nggak ada yang jauh lah. Banyak hal ya yang terjadi dalam dunia ini, dalam hidup kita yang bisa saja mendatangkan kekecewaan. Nah, kita mau tahu kekecewaan ini ternyata menghalangi pertumbuhan rohani kita loh Bapak Ibu. Jadi saya juga antusias mau dengar. Nah, Bapak Ibu juga yang antusias boleh kasih emoticon, kasih jempol. Ya, kita akan serahkan kepada Pak Ari Senjaya. Pak Ari sudah siap ya? Silakan Pak Ari. Nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh tulis di chat kolom chat ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Budiman untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Saya mau lebih banyak bercerita daripada saya berkhotbah gitu kali ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah buat setiap kami, untuk kami boleh saling berbagi, khususnya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kesaksian-kesaksian hidup kami, biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kami yang hadir, khususnya di Mesbah Koramdeo saat ini. Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kurang lebih ada 2 minggu yang lalu, ada seorang ibu, kira-kira umurnya, saya hanya lewat Zoom pada saat itu, kira-kira umurnya 70 tahun. Dia katakan, saya kecewa sama Tuhan. Saya kaget juga, seorang ibu bisa ngomong seperti itu. Kemudian kami nanya, kecewa kenapa Bu? Dia bilang, saya kecewa sama Tuhan. 2 tahun yang lalu, anak saya yang lelaki meninggal kecelakaan. Kemarin katanya 2 minggu yang lalu, anak lelaki itu yang pertama yang kecelakaan anak lelaki. 2 minggu yang lalu anak lelaki saya yang kedua juga meninggal karena COVID-19. COVID-19 yang Omikron, belum lama ini. Saya nggak banyak nanya, cuman saya kasih kesaksian, kasih firman Tuhan, untuk dia bisa dikuatkan gitu ya. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita ini, yang tadi dikatakan oleh Pak Budiman, kita tidak terlepas dari yang namanya kekecewaan. Yang itu kalau berlarut-larut bisa menjadi ketawar hatian, kepahitan, dan seterusnya. Dan ini tentunya kita bicara di kalangan orang-orang percaya, tentunya ini tidak baik untuk pertumbuhan rohani kita ya. Bukan saja kecewa kepada Tuhan, itu sangat-sangat berkelebihan ya. Tapi kecewa kepada kita sesama, kita cenderung dalam hidup ini bisa mengecewakan orang dan orang bisa mengecewakan kita. Makanya Tuhan tahu kita bisa kecewa. Makanya dikasih ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 6 yang firman Tuhan katakan demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata firman Tuhan. Ini diceritakan dari ayat yang pertama, Yesus dan Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Setelah Yesus berkata seperti itu, kemudian nongol ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya percaya pada saat itu mungkin dalam hatinya Yohanes, dia berharap Yesus bisa membebaskan dia dari penjara. Sampai dia utus murid-muridnya untuk bertanya, apakah benar dia Mesias yang melakukan perkara-perkara ajaib? Benarkah dia yang mencelikkan mata orang buta? Benarkah dia yang membuat orang timpang berjalan? Sampai bertanya seperti itu. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Secara manusia kita bisa kecewa. Secara manusia daging kita sangat bisa kecewa. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Itu pilihan. Kita mau kecewa atau tidak mau kecewa. Saudara ingat ada satu iklan zaman dulu ya tentang sabun colek. Dia lagi iklanin sabun colek di TV ya, kita sering lihat. Ada mobil lewat yang melindas genangan air bekas hujan sehingga bajunya kotor semua. Dia katakan, dia kasih lihat, ini untung ada sabun colek. Dia memilih untuk tidak kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita beberapa hal tentang kekecewaan di dalam hidup. Secara hubungan manusia maupun dengan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan kita melihat bagaimana Yusuf, dia tidak pernah kecewa ketika semua ngalamin. Semuanya diartikan oleh dia bahwa ada maksud dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yesus di penjara, Yesus sampai terakhir dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kemudian kita juga tahu Ayub, gimana dia dibikin sampai habis-habisan, tapi dia nggak pernah kecewa. Dia bahkan memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kekecewaan itu bisa menghalangi pertumbuhan secara rohani khususnya. Sedangkan pekerjaan Tuhan yang besar yang menantikan dalam hidup kita jadi terhambat oleh karena itu. Tetangga saya setiap minggu biasanya datang ke gereja kita, Abalov. Satu hari saya mau menuju mobil, dia biasanya juga ada mobil lain. Saya ketemu dia, saya tanya, kamu nggak ke gereja? Enggak, lagi ini repot, cucu. Terus minggu berikutnya saya tanya lagi, kamu nggak ke gereja? Enggak, saya sibuk. Terus sampai 6 bulan kemudian, dia samperin saya. Dia tanya, Pak Ari, tahu nggak saya nggak ke gereja? Kenapa? Saya bilang, mana saya tahu. Kamu nggak pernah bilangin saya. Tahu nggak, saya tuh kecewa sama penatua. Kenapa kecewa? Masa saya kasih tangan salaman? Ini sebelum COVID ya.
saya kasih tangan salaman, dia buang muka katanya. Dia ngelihat ke yang lain. Sejak itu saya kecewa sama gereja. Saya kecewa sama penatua. Saya bilang, wah, 6 bulan nggak ke gereja. Siapa yang rugi? Selain pribadinya, juga pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan itu bisa membuat kita sampai kembali. Mungkin kita bisa tawar hati. Saya pernah mission trip ke Bangka, bawa rombongan, sama-sama rombongan. Kita putuskan untuk tidak ada KKR di gereja. Kita putuskan karena Roh Kudus kasih saya penglihatan waktu saya di Jakarta untuk datang ke rumah-rumah. Dan kita lakukan itu. Salah satu rumah yang kita datengin, dia udah 8 bulan nggak datang ke gereja. Hanya karena urusan sepele. Dia kecewa sama istri gembalanya, sama ibu gembala. Kenapa? Karena waktu orang lain sakit, orang lain itu diantar jemput sama mobil gereja. Tapi giliran dia sakit, dia nggak diperlakukan seperti itu. Dia kecewa sekali sama gereja. Dia ambil keputusan untuk tidak datang. Setiap hari hidupnya di rumah aja, murung, kesel. Kemudian ketika kami datang, kita ceritain tentang pengampunan, tentang kasih Yesus. Akhirnya dia dipulihkan, dia janji minggu depan balik. Dan ketika kami ada di ibadah, dia datang. Wajahnya sudah berseri-seri. Ya, saudara, kekecewaan begitu menghambat pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita. Waktu saya ikut satu pelajaran pendalaman firman Tuhan ya, itu waktu di VBI, Victory Bible Institute, yang dari Amerika datang ke Jakarta. Saya ikut kurang lebih pelajaran per paket 6 bulan. Ketika saya dalam ikut pelajaran itu, ikut institut itu, saya waktu di wisuda, di tengah-tengah waktu ikut pelajaran itu, saya diajak sama Pak Sofyan untuk saya ke Singapura, ikut pastoral conference-nya Kong Hee di Singapura. Kurang lebih 5-6 hari di sana. Kemudian saya balik lagi ke Jakarta, saya juga ikut lagi ibadah yang di VBI itu. Sampai saatnya kita di wisuda. Waktu di wisuda, seseorang yang sebetulnya sangat senior, sekarang udah almarhum, beliau datangi saya, dia peluk saya, Pak Ari, maafin saya. Emang kenapa, Pak? Saya sudah sempat kecewa sama Pak Ari. Ya, emang kenapa, Pak? Karena sebelum Pak Ari ke Singapura, Pak Ari selalu salaman sama saya. Tapi sejak Pak Ari ke Singapura, nggak pernah lagi salaman sama saya. Waduh, saya bilang, maafin saya, Pak. Saya nggak ada maksud seperti itu. Saya nggak tahu. Enggak. Bukan Pak Ari yang salah. Saya yang salah. Saya menyimpan itu sehingga saya sekarang, dia menderita satu penyakit. Dia bilang, Tuhan mau nggak doain, Pak Ari mau nggak doain saya, lepasin pengampunan atas saya. Waduh, sampai begitunya saya bilang. Ya, karena dia kecewa dengan hal yang sepele, saudara. Yang padahal kita nggak tahu apa yang dia kecewakan. Seperti yang tadi saya bilang tetangga saya bilang, boleh nggak saya bilang sama penatua? Ini dulu ya, waktu penatuanya masih lokal.
Boleh nggak? Saya bilang, oh jangan. Saya percaya penentu itu juga nggak tahu kejadian itu. Akhirnya dia merasa seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya apapun kejadian di dalam setiap kehidupan kita, kita adalah ada maksud dan tujuan setiap kita. Saudara, kita adalah ciptaan yang spesial, ciptaan yang unik. 7 miliar orang lebih di dunia, tidak ada satupun, even dia orang kembar sekalipun, tidak ada sidik jari yang sama. Kita adalah spesial, kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ada sifat-sifat Allah yang ada di dalam hidup kita. Biarlah ini kita menjadi teladan buat setiap mereka. Kalau kita dengan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang kecewa kepada kita. Seringkali seperti itu. Tapi kita sadar kita bisa kecewa sama Tuhan. Siapa Anda, siapa kita sesungguhnya bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan udah begitu baik buat setiap kita. Dari penciptaan Tuhan baik buat kita. Sebelum dia ciptakan manusia, dia ciptakan dulu apa-apa yang kita perlu. Dia ciptakan cakrawala, dia ciptakan siang dan malam, dia ciptakan laut dan daratan, dia ciptakan ikan-ikan dan ternak, tumbuh-tumbuhan. Baru dia ciptakan kita. Kita ini spesial. Di dalam perjalanan hidup kita, kita melenceng, Tuhan berkorban, mati di kayu salib untuk mengasihi kita. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita bahagia. Sampai satu saat nanti kita dipanggil pulang pun, Tuhan menyediakan rumah di sorga. Betapa baiknya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah kata Ayub. Dan istrinya berkata, masakan yang baik saja yang engkau mau terima dari Tuhan. Yang jelek engkau tidak terima. Apapun kejadian, semuanya seizin Tuhan. Biarlah kita dari mulut, lidah, bibir kita keluar pengucapan syukur, bukan kekecewaan. Keluar ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Termasuk waktu saya sakit, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Masing-masing pribadi tahu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bahkan yang tidak nyaman, yang tidak enak, itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengan saudara-saudara seiman, biarlah kita mau lepaskan pengampunan. Biarlah kita mau supaya orang-orang kita cenderung bisa mengecewakan orang. Kita cenderung bisa dikecewakan orang. Mungkin kita secara tidak sadar bisa seperti itu. Kalau kita dikasih tahu, kalau kita sadar, kita minta ampun sama yang bersangkutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya plong hati kita, supaya lepas hati kita. Biarlah ini perenungan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang menunggu kita. Pekerjaan-pekerjaan, bagaimana kita bisa mengucap syukur, bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa berkoram deo kalau hati kita dipenuhi oleh kekecewaan, kepahitan, akar pahit. Orang-orang yang tadi saya sebutin, tidak ke gereja, tidak baca firman, tidak mengucap syukur, tidak mau dengar nasihat saudara seiman.
Saudara yang dikasihi Tuhan, buang jauh-jauh kekecewaan. Firman Tuhan nyata. Katakan sekali lagi, saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Biarlah kita bisa kecewa, tapi kita mau supaya kita tidak menjadi kecewa. Karena firman Tuhan katakan demikian. Terima kasih. Singkat, tapi saya percaya message-nya bisa sampai. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ari. Singkat, padat, jelas ya. Topiknya sangat up to date. Karena apa? Karena kekecewaan selalu ada dekat dengan kita. Tetapi kita harus tolak ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, mungkin pagi hari ini kita bisa introspeksi diri ya. Bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah saudara pagi hari ini ada di dalam kekecewaan? Mungkin bukan kepada pasangan atau kepada yang lain, tapi kepada Tuhan, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ari ya. Saya ingat waktu saya remaja dulu di Bandung, ya ada tante saya, ya tante saya mau ke gereja, lalu ada tempat kosong di sebelah satu ibu, lalu dia duduk. Ini tante saya adiknya ibu saya nih. Jadi begitu dia duduk, kurang lebih 5 menit pada saat lagi pujian itu, si ibu itu yang sebelahnya dia keluar, bukan keluar, pindah ke depan, tapi nggak bilang. Lalu, oh, semenjak itu, ii saya ini, tante saya ini, dia keluar dari gereja itu. Karena apa? Saya bilang, kenapa keluar? Dia orang kaya, mentang-mentang orang kaya, saya orang miskin. Saya duduk di situ, dia pindah, gitu. Itu akhirnya ii saya ini keluar sampai sekarang gitu kan, jadi ke gereja yang lain. Itulah akibat kekecewaan ya, itu sangat-sangat yang Pak Ari tadi sampaikan bahwa kekecewaan itu kan pilihan ya Pak Ari ya. Amin. Ya pilihan, dan pilihan itu tentu ada di tangan kita. Nah Bapak Ibu yang mau nanya silahkan tulis di chat atau bisa open mic. Nah sebelum saya mungkin memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, saya mau tanya Pak Ari nih. Pak Ari ini seperti kita tahu, jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu, Pak Ari ini pernah sakit di Januari 2021, COVID-19 sampai 51 hari. Dan beberapa belas hari dimatikan ya, dibolongin ininya lehernya. Nah, saya mau tanya Pak Ari, selama 51 hari itu, dan kita tahu semua bahwa Pak Ari ini nggak ada komorbid, tidak ada sakit bawaan. Saya mau tanya, apakah Pak Ari pernah merasa kecewa sama Tuhan dengan kejadian itu, Pak Ari? Mungkin bisa boleh diceritakan, Pak Ari. Thank you. Ya, waktu saya ngalamin sakit, saya cuma punya dua di dalam hal yang rohani dalam hidup saya. Yang pertama, saya beriman kepada Yesus bahwa semuanya kedaulatan Tuhan. Yang kedua, saya berserah. Jadi sedikit pun saya tidak ada kekecewaan. Kalau saya mau kecewa mungkin bisa aja, ya kan saya udah melayani Tuhan dari full time tahun 95 dan sebagainya dan seterusnya. Tapi saya nggak pernah, karena Tuhan bawa saya semakin hari mengenal siapa Yesus. Makanya Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 8 katakan bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada apapun juga. Ya. Jadi ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, kita bisa lebih berserah sama Dia. Dan tidak ada sedikit pun saya merasa kecewa. Saya cuma saya sudah sampaikan ini di ibadah, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak berat sama anak-anak saya sudah settle, udah punya keluarga masing-masing, udah punya usaha, udah punya pekerjaan. Juga saya nggak berat sama pelayanan, saya percaya pelayanan semua orang bisa melayani, ya nggak ada one man show, apalagi di gereja kita. Terus yang ketiga saya bilang saya berat sama Ibu Alin. Karena apa? Karena Ibu Alin itu belum bisa hidup sendiri tanpa saya. Itu aja yang jadi deal saya sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan kabulkan.
Oke, berarti tidak ada kekecewaan ya. Tidak merasa bahwa wah aku kan sehat gitu ya, kok bisa begini gitu ya. Ya puji Tuhan. Kalau tadi juga yang Pak Ari sampaikan bahwa kalau timbul rasa kecewa ya Pak Ari ya, ini kalau tadi dari penjelasan Pak Ari ini kan selalu timbul dari asumsi ya. Jadi asumsi ini yang membuat orang lain kecewa gitu. Padahal misalnya contoh tadi ya kita tahu ada banyak juga sih memang orang yang keluar karena mau salaman sama pendetanya, pendetanya melengos. Karena sebetulnya mungkin pendetanya dipanggil oleh yang lain, cuman refleks mungkin melihat ke yang lain gitu ya. Tetapi tangan ini kan harus disambut gitu ya. Dan tangan itu tidak disambut, udah kecewa. Yang rugi diri sendiri gitu ya, Pak Ari ya. Hmm, ya, Mhm. Oke, ya, Bapak Ibu, ya silakan Pak ya, Ari. betul. Seringkali kita asumsi sehingga apa yang kita sudah perkirakan atau sudah nyatakan itu sebetulnya nggak pernah terjadi seperti itu. Mhm. Itu cuman asumsi pikiran sendiri. Kalau kita Ya, tanyakan sama yang bersangkutan, ye, mana saya nggak sangka, saya nggak tahu. Seperti saya sama seseorang yang saya mhm. bilang, saya dipeluk, aduh saya kaget, saya bilang kok itu apa rohaniwan yang senior lupa masih bisa seperti itu. Bagaimana dengan kita yang masih maaf masih muda-muda, masih muda rohani dan sebagainya. Ya lebih lagi saya percaya bisa sangat bisa terjadi. Makanya Tuhan kasih tahu kita bisa kecewa tapi kita memilih untuk tidak menjadi kecewa. Mhm. Amin. 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 Jadi ya jauhilah asumsi ya. Tapi kadang gini loh Pak Ari, kadang susah juga ya. Kita kan manusia, ada pikiran, perasaan gitu ya. Dan hati kan selalu ngomong sendiri gitu ya. Nah, mungkin langkah-langkah yang bagusnya gimana ya Pak Ari ya supaya tidak banyak asumsi gitu ya. Jadi bisa nerimo gitu dengan keadaan tetapi tidak tertekan jiwanya Pak Ari. Ya menyadarilah kalau kita saya ingat ya saya nggak usah sebut lah ya. Kalau kita sedang tertekan, sedang seperti itu, bahkan kita mau keluar dari gereja, atau kita mau keluar dari pelayanan, atau kita mau keluar dari Tuhan, selalu mandang salib. Amin. Di dalam salib itu kita bisa bertanya, siapa sih saya sebenarnya Tuhan? Masa urusan sebegitu aja saya mesti keluar dari gereja itu? Masa saya urusan seperti itu aja saya mesti keluar dari pelayanan. Saya mesti keluar dari Tuhan. Akhirnya kita kembali lagi. Kita melepaskan ke pengampunan dan kita menjadi dipulihkan kembali. Saya selalu memandang kepada salib Kristus, Pak Budiman. Iya, iya. Oke, oke, thank you Pak Ari. Silakan Bapak Ibu, bisa langsung unmute saja, ada 50 orang di sini. Apakah ada yang sedang bergumul pagi ini dengan kekecewaan? Mungkin bisa bertanya atau bisa mungkin meneguhkan apa yang disampaikan oleh Pak Ari. Ya, silakan Pak Marino. Ya, terima kasih ya Pak Ari ya. Sangat menguatkan. Kemarin saya juga ya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang masih muda. Saya berkesempatan untuk mengantar dia. Pertama saya nggak tahu bahwa dia itu baru kehilangan orang tua. Nah, di dalam perjalanan kita ceritalah. Terus anak muda ini adalah aktivis yang sangat rajin melayani Tuhan. Dan orang tuanya juga gitu, papa mamanya. Tapi diizinkan Tuhan untuk sakit. Tapi
saya melihat bahwa respon hati anak muda ini ya, namanya Fajar, itu mengikuti apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dia berserah semuanya sama Tuhan ya, berserah sama Tuhan. Pada suatu saat terakhir itu papanya sakit itu kena stroke dan kayaknya Tuhan memang sudah mau memanggilnya. Tapi waktu itu dia bilang dia kurang peka. Dia bilang, tidak Pak, tidak, nggak usah lihat itu. Istilahnya kayak dia mau menentang. Tapi setelah dia merenungkan, semua dia serahkan sama Tuhan. Terus terakhir dia bisikin ke papanya, Pak, cari Yesus sampai ketemu. Nanti Papa udah ke surga, Papa nggak usah khawatir. Nah setelah itulah dia akhirnya bisa melepaskan. Mungkin bukan kecewa ya, tapi dia bertanya-tanya kan, kok begitu? Tapi akhirnya hidup ini kan misteri ya. Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan? Nah, yang Pak Ari ingatkan ini kata kuncinya. Bagaimana kita memandang salib itu? Kalau ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak mengenakan. Kalau yang mengenakan sih kan gampang. Kita memandang, oh ya Tuhan baik, kita memuji Tuhan begitu gampang. Tapi hal-hal yang dalam tanda petik si malakama ini akan terjadi pertentangan batin ya, pertanyaan di dalam batin. Tapi kalau kita memandang salib itu, akhirnya kita kembali kepada jalannya, pada jalan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita kecewa. Dan endingnya saya berdoa, saya bilang, Fajar boleh nggak saya berdoa untuk Fajar? Oh, Om pengerja juga, saya bilang, tugas saya berdoa dimanapun berada, saya bilang, di tempat dunia kerja saya bilang, oh iya boleh. Terus akhirnya kita mendoakannya dan dia ada sukacita, ada kelepasan, dan kita sama-sama walaupun dalam kondisi dia berduka, tapi ada sukacita di dalam Tuhan. Nah inilah kasih Tuhan itu begitu nyata dan sempurna ya. Tidak ada alasan lagi untuk kita kecewa. Hanya saja memang mesti waspada. Waspadalah, hati-hati. Si iblis, si jahat itu bisa membalikan fakta. Kadang hal sepele bisa jadi hal besar. Contoh yang Pak Budiman tadi sampaikan, Pak Ari ya, itu masalah salaman. Masalah tengok kiri, tengok kanan aja bisa menjadi masalah besar. Kenapa? Istilah dirasuki oleh cara pandang yang salah. Sehingga asumsi itu kan kebenaran yang paling kecil, bahkan salah. Kebenarannya itu hampir sangat minim gitu loh. Tapi kalau kita menggali, oh ya, tenang sejenak, otomatis kita akan tidak kecewa. Itu aja sih. Terima kasih ya Pak Ari, Pak Budiman. Ya. Sangat memberkati. Ya. Jadi waspada ya. Kita mesti menjaga hati dan hati-hati ya. Ya, yang nomor 2, kita juga harus yang tadi lebih mengenal Yesus. Karakternya, sifatnya, dan sebagainya. Kalau kita mengenal, nggak ada alasan kita kecewa. Karena dia begitu baik, sangat baik, dan selalu baik untuk hidup kita. Amin. Ya, berarti mesti ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Untuk bisa melihat salib ya. Kalau tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, maksudnya sebagai orang Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan itu seperti apa, ya lihat salibnya seperti lihat salib biasa aja gitu ya. Kekecewaan terus jalan. Dan saya tadi cek di Google nih,
ternyata banyak penyakit yang disebabkan oleh kekecewaan ya Pak Ari ya. Salah satunya ya kanker loh. Itu Ya, penyebab dari kekecewaan yang dipendem gitu ya. Sakit ya. hati yang disimpan di dalam hati. Wah, Salah seru satu nih. salah satu teman kemarin Ibu Alin pergi ke Purwokerto, Iya, Pak. dia menjenguk teman WB dulu Mm-mm. yang kena cancer karena dia kecewa Mm. sama suaminya yang punya will. Hmm. Itu Iya. salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu yang membuat dia sakit, ada cancer breast. Kemarin ya puji Tuhan udah stadium 3, tapi sekarang lagi pemulihan. Ya puji Tuhan. Betul sekali Pak Budiman. Salah satu ada penyebabnya ke situ. Ya. Silahkan Bapak Ibu, masih ada waktu. Silakan langsung di-unmute aja. Ya, shalom, selamat Shalom, pagi Ibu Wilma. Ya. Pak Ari dan teman-teman semua. Saya ini kesaksian aja ya. Memang benar ya kalau kita kecewa. Kalau istilah saya gini, orang lain jalan goyang pantat, senang, kita kok kepahitan, kecewa, yang rugi ya kita sendiri. Itu istilah saya secara hari-hari. Nah, saya kemarin-kemarin adalah yani satu ibu. Jadi di Serpong, saya dengan tim anggota Komsel pergi. Jadi kita layani dia. Dia sakit diabetes. Pertama bilang katanya lambung. Ya, padahal saya korek-korek diabetes, ginjalnya kaki-kaki udah bengkak. Tapi dia bilang katanya asam urat. Ya, oke, saya fokus kepada kekecewaan aja, luka batin. Saya kasih dia firman Tuhan di Matius 6 ayat 14, 15, terus Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya suruh dia, saya baca untuk dia. Akhirnya saya bilang, kamu ada kecewa nggak sama siapa aja? Mungkin suami atau saudara. Ternyata, waduh, suami, saudara, bersaudara mereka tuh karena masalah harta ya. Jadi akhirnya nggak ngomong dan lain sebagainya. Akhirnya saya tuntun, lepas pengampunan dan lain sebagainya. Lalu saya mulai doa, tuntun dia terima Yesus. Lalu kita pelepasan dan lain sebagainya. Nah, mulai dari awal itu kurang lebih berapa minggu dia masuk rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit itu langsung koma, nggak sadar, ya nggak sadar. Kita tetap doa, dan itu waktu dia tidak sadar itu musuh-musuh dia semua pada datang di rumah sakit. Ya akhirnya puji Tuhan, saya bilang Tuhan, Tuhan tidak izinkan kematian, tapi Tuhan izinkan pertobatan. Nah Bapak Ibu, langsung dia sadar ya lewati masa kritis itu. Udah itu di tes dokter, check up dokter, dia punya ginjal 95% sudah rusak, sisa 5%. Ternyata saya bilang, berarti yang kemarin kaki bengkak itu bukan asam urat, itu ginjal. Bapak Ibu, terus kita doa terus. Besoknya dokter datang, dokter bilang untuk suaminya, kamu kasih makan apa? Enggak, saya cuma doa dengan ada saudara-saudara doa. Ya ampun, ginjalnya udah bersih. Langsung di sebelahnya ginjalnya sudah parah sekali. Akhirnya panggil keluarga itu untuk bersaksi. Kalian lihat, Pak, mari sini tolong bersaksi ya sama Ibu. Ini cuma mujizat. Nah, ternyata kalau Tuhan bisa kasih mujizat buat Bapak di sebelah dengan istrinya, kalian juga, Ibu ini juga bisa mujizat. Akhirnya jadi kesaksian di rumah sakit Pelni di iya, di sana tuh, di mana tuh. Lalu singkat cerita, terus dites lagi diabetes, dikorek lagi, dia punya luka-luka, di luarnya sembuh, padahal di dalamnya udah borok ya Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang berdoa saja, tidak ada yang mustahil.
kamu harus bertobat sungguh-sungguh, lalu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama ya. Ini sudah akhir zaman, jadi kamu harus bertobat sungguh-sungguh supaya jadi berkat buat keluarga yang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin saya dapat telepon dari keluarganya bahwa dia sudah keluar tadi malam. Dan tinggal pemulihan saja sama itu apa dia itu. Jadi saya mau ajak kita semua, aduh jangan baca itu Matius 6 ayat 14-15 itu selalu diingat di saya punya kepala, sama Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan sudah mengampuni kita, jadi kita tidak berhak untuk mempertahankan itu. Kita harus lepas pengampunan juga. Kalau tidak, algojo itu akan datang menggerogoti kita. Algojo itu apa? Iblis. Kan sampai penyakit, sampai macam-macam terjadi dalam hidup kita sampai kita bertobat benar. Jadi mari, kekecewaan ini iblis nih, dia tahu, dia punya cara macam-macam. Dia tahu kalau kita suka kecewa, kita belum menang dalam kekecewaan, dia akan pakai cara-cara untuk membuat orang bikin kita sakit hati sampai kita mesti menang. Amin. Itu aja yang kita layani kemarin, minggu kemarin. Jadi jangan kecewa, mari lepas pengampunan. Itu sampah semua harus dibuang. Di dalam tubuh kita ini ada bait Allah, ada Roh Kudus. Kita saja nggak mau tinggal di kotor, apalagi Tuhan, dia suci, dia kudus, dia nggak betah tinggal di hati yang kotor. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia keluar dan dia berbalik menjadi musuh kita. Amin. Mari lepas pengampunan. Itu aja Pak Ari, Pak Budiman, teman-teman. Amin. Mantap Bu Ilma. Ya, kita makin diteguhkan nih Pak Ari dan Bapak Ibu semua. Ya, amin. Ibu Susi. Jadi memang kuasa dari pengampunan. Jadi lawan dari kekecewaan adalah kita mau mengampuni ya, memaafkan. Dan itu saya kira saya pernah perhatikan gitu ya. Saya pernah bicarakan juga dengan istri saya. Kuasa pengampunan ini saya lihat Tuhan beri itu bukan hanya kepada orang Kristen. Itu berlaku universal kalau saya perhatikan ya. Pada saat siapapun, agama apapun gitu ya, jika dikecewakan terus mau mengampuni, maka hati akan plong. Hati plong, tubuh sehat, kuat. Amin. Gitu ya Bu Wilma ya. Amin. Haleluya. Bahkan di Matius 6 itu, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Kalau kamu mengampuni, Bapa di surga akan mengampuni. Nah, kira-kira kalau Bapa di surga nggak mengampuni, kita diberkati nggak? Jangan bicara materi dulu, ya, kesehatan, sakit terus, ya. Lalu, jadi mari lepas pengampunan, rugi, ya. Tuhan mau pakai Bapak Ibu dan saya lebih lagi. Amin. Ya. Oke, masih ada? Luar biasa nih ya mengenai topik pagi hari ini. Amin Bu Ilma. Ya, Pepeng ada mau tanyakan Pepeng? Enggak, belum Pak Aldi. Belum Pak. Belum ada ya. Atau Bapak Ibu pada pagi hari ini ada yang mungkin di dalam hatinya ada satu kekecewaan ya, yang kok saya mau coba lepaskan kok sampai pagi ini kok nggak bisa ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini lalu timbul di dalam hati, Tuhan aku mau lepas dari kekecewaan itu, Tuhan aku mau lepas. Karena kekecewaannya akan menggerogoti tubuhku, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan tadi Bu Wilma katakan berkat-berkat Tuhan pun akan terhalang ya. Itu jadi pagi hari ini mungkin dari Bapak Ibu atau saudara-saudara yang pagi hari datang mau didoakan, silahkan unmute. Sebelum kita akan tutup pagi hari ini, yuk kita mau dilepaskan ya, mau plong lepas dari kekecewaan. Apakah ada yang mau didoakan? Ya, ada yang unmute siapa ya nih? Oke,
Kelihatannya nggak ada Pak Ari. Ini dari 48 partisipan ini memang sudah mempraktekkan ya setiap hari kan ada di Mesbah Koram Deo juga ada memiliki waktu dengan Tuhan. Jadi kekecewaan itu sudah dijauhkan Pak Ari. Ya Amin. kita bersyukur ya. Mungkin dari Pak Ari ada apa statement closing pagi hari ini Pak Ari mengenai apa yang sudah Pak Ari sampaikan untuk kita bawa ya di hari ini. Silakan Pak Ari. Iya. Emang secara tidak sadar kita bisa cenderung mengecewakan dan cenderung juga dikecewakan ketika kita ada di dalam hubungan, apakah itu di komsel, apakah itu di masyarakat, apakah itu di gereja, di ibadah, dan kemungkinan itu selalu ada ya. Tapi biarlah kita terus mengingat akan firman Tuhan. Kalau itu terjadi, kita memilih untuk tidak menjadi kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sempat kecewa, biarlah kita mau mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita. Itu aja barangkali ya, karena tidak bisa dihindari, event yang bagus sekalipun itu bisa mengecewakan orang. Contoh, satu hari Pak Edilio dalam pertemuan para pemimpin PKS Komsel, dia bilang, itu contoh dong katanya, di NAM Center bagus, NAM Center SPK-nya bagus. Maksudnya baik, tapi ada beberapa gereja lokal yang tentu aja di sana ada Pak Edi sih, gini ya, dia tanda kutip itu kata-katanya ada aroma kekecewaan gitu. Jadi kadang-kadang kita bermaksud baik pun bisa membuat orang bisa jadi kecewa. Makanya sekali lagi kita mau taat sama firman Tuhan untuk tidak menjadi kecewa. Kita bisa kecewa, tapi bagaimana kita memilih untuk tidak menjadi kecewa. Amin. Itu aja Pak Budiman. Ya, terima kasih. Ini Pak Agus ada open mic. Apakah mau sampaikan sesuatu, Pak Agus? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Kirain mau didoakan atau mau menyampaikan sesuatu. Pak Budiman, saya tambah satu ya, tiba-tiba. Oh, boleh. Bu Wilma, silakan. Kan semua suka doa Bapa kami tuh. Yep. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu apa itu yang saya mau bilang. Kira-kira yang berdoa itu kalau dia belum mengampuni, dia bohong nggak? Bohong. Itu apa lagi doa? Itu Tuhan ingatkan saya tadi, makanya saya minta. Jadi berarti kita doa, kita bohong dong. Nggak lepas pengampunan, tapi bilang katanya udah lepas pengampunan, udah mengampuni. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, ini hal-hal begini yang kelihatannya kita cuma doa aja, seperti baca, oh sudah doa Bapa kami, tapi kita tidak pernah merenungkan ya ayat demi ayat. Itu firman Tuhan, ya dan amin. Jadi jangan main-main. Makanya banyak baca firman supaya renungkan ya. Banyak Tuhan berbicara melalui itu doa loh. Berarti kita bohong Tuhan kalau kita sudah mengampuni padahal belum mengampuni. Itu aja Pak. Tambah tiba-tiba Tuhan ingatin. Ya, Bu Wilma, terima kasih sudah mengingatkan kita. Jadi memang kita kan setiap hari doa Bapa kami. Jadi saya percaya Bapak Ibu semua kalau mengenai ada hal yang tadi Bu Wilma sampaikan kan, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu ya. Ya.
ya kita bukan bermaksud kita bohong gitu ya, tetapi ada hal yang mungkin kita tidak mengerti, makanya Bapak Ibu 2 Sabtu ke depan, jadi Sabtu tanggal 28 dan Sabtu depannya lagi tanggal 4 Juni ya kalau tidak salah, nanti akan Pak Elcid Basri akan menyampaikan di MCD Sabtu ini seperti ini pagi hari ya, akan menyampaikan, akan mengkupas habis 2 sesi itu selama 2 Sabtu mengenai ada apa di dalam doa Bapa Kami ya. Di doa Bapa Kami ini mau dibedah selama 2 Sabtu ke depan. Ya, terima kasih Ibu Wilma sudah mengingatkan kita semua dan kita mau belajar lebih lagi bahwa kita mau menyampaikan doa-doa kita bukan berbohong kepada Tuhan, tetapi memang adalah suatu pengakuan kita karena kita sudah mengampuni orang lain. Ya, terima kasih. Satu Ya, hal Ari? saya ingetin Iya, Pak. Bahwa pernah sekali saya diminta untuk dampingi seorang ayah yang sedang sekarat untuk pulang ke rumah Bapak. Dia itu seorang Kristen, tapi dalam kehidupannya dia belum lepasin pengampunan. Dia sangat sakit hati sama kokonya karena kokonya sudah merampas bagian warisan dia. Jadi dia sakit hati sampai saat-saat meninggal dan anaknya minta saya dampingi sampai dia mengakui lepaskan pengampunan. Itu juga penting, Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ari, mari kita akan tutup. Nanti Pak Marino boleh berdoa untuk Pak Ari dan kita semua ya. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sempurna, kami mengucap syukur atas pertemuan yang indah ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sesi hari ini yang disampaikan oleh Pak Ari. Urapan khusus Tuhan Kau tambah-tambahkan untuk Pak Ari, Tuhan. Kau berikan kesehatan, keluarga, anak cucu Tuhan di dalam tudung perlindungan-Mu yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan Kau pelihara dengan sempurna Tuhan. Kemanapun Tuhan Pak Ari melayani Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, Pak Budiman dan semua kawan-kawan kami, Ibu Wilma, semua yang ada di MCD ini Tuhan, di dalam tudung perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya, kami hanya boleh berserah kepadamu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Pak Marino. Terima kasih Pak Ari. Mantap Bu Silma. Terlawa.